Oke, bisa dengar suaranya Ibu? Bisa, Bu. Oke. Hari ini tidak akan Ibu presensi seperti biasa. Kita mau persiapan untuk UTS besok. Ada satu subbab yang tambahan yang harus kalian pelajari gitu ya. Nah, kemarin sudah Ibu berikan tentang bagaimana kita menentukan periode dan golongan. Kalau menentukan golongan itu berarti ditentukan oleh jumlah apa? Kalau untuk golongan utama? Jumlah valensi. Jumlah elektron valensi. Oke. Golongan utama itu berada pada blok apa? Blok apa saja, Nak? Apa? 1 sampai 8. Apa, Nak? Tidak kedengeran. S dengan 1 sampai 8. Ya, 1 sampai 8 yaitu blok S dan blok P. P. Oke. Kemudian kalau periode ditentukan oleh apa? Periode. Terluar. Kulit terluar. Oke. Kulit terluar. Kalau kulit terluar. Kalau golongan B, golongan transisi, berarti ditentukan oleh apa? Golongan transisi itu. Jumlah elektron pada apa? Ya, jumlah elektron pada blok D ditambah elektron pada blok S. Oke. Kalau periodenya gimana? Periodenya ditentukan oleh apa? Kulit terluar. Tetap kulit terluar ya, baik dari golongan utama maupun golongan transisi. Oke, sekarang kalau Bu Erna punya konfigurasinya, elektron valensinya adalah 3s2, 3p5, 3s2, 3p5. Berarti golongan berapa? A. Ya, golongan A berapa? 3s2, 3p5. Berapa, Nak? 7A. 7A. 3s2, 3p5 berarti dia periode berapa? 3. Periode 3. Oke. Good. Sekarang kita coba lagi ke contoh soal, beberapa contoh soal. Assalamualaikum. Aku Pak Reza. Oke, ini adalah contoh soal dan pembahasan yang sedikit berbeda, gitu ya. Pertama, ada soal ion X3+ mempunyai konfigurasi elektron AR3D5. Tentukan letak unsur X dalam sistem modern, gitu ya. X3+ itu konfigurasinya sudah AR3D5. X3+ berarti dia melepas elektron atau menangkap elektron? Sebelum Menangkap. X3+ Melepaskan. X3+ melepas, berarti dia sudah melepas 3 elektron, gitu ya. Kalau begitu tentukan letak unsur X, berarti dia dalam keadaan netral dulu, dikembalikan dulu, seperti itu Erna jelaskan kemarin. Berarti langkah pertama kalian kembalikan konfigurasi ion tersebut ke atom normal dengan menambah elektron sejumlah muatan untuk ion positif dan mengurangi elektron sejumlah muatan untuk ion negatif, gitu ya. Jadi jangan bingung kalau kita dulu belajar atom netral diubah ke ion. Kalau mau jadi ion positif berarti harus dilepaskan, kalau jadi ion negatif harus menangkap gitu ya. Tapi kalau sekarang si ion ini dikembalikan lagi ke netral gitu. Nah, berarti kalau ion positif dikembalikan ke netral, berarti yang dilepas itu harus dikembalikan lagi, ditambahkan. Kalau ion negatif dikembalikan ke netral, berarti yang sudah ditangkap itu harus dilepaskan lagi. Gitu ya. Yes. Berarti ion X3+ itu sudah melepas 3 elektron. Konfigurasi ion X3+ itu adalah AR3D5 gitu, Nak.
Berarti Evaluasi nilai kalian. 3 elektron itu harus dikembalikan lagi. Ini salah peta. 3 elektron ya. Adinda hadir. Hah? Oh sorry. Nilaimu berapa? Nak enggak ada laporan kemana sih nilainya? Kan 3 elektron harus dikembalikan lagi gitu ya. Nah sebelum 3D ingat kulit sebelum 3D itu ada 4S gitu ya. 4S itu maksimal berisi 2. Berarti kalau kita mau mengembalikan 3 elektron gitu ya, berarti yang 2 elektron dikembalikan ke subkulit 4S dan yang 1 elektron di subkulit 3D5. Jadinya seperti ini. AR 4S2. Nah, 1 elektron ditambahkan ke 3D5 jadi 3D5. Baru kalau sudah tahu konfigurasi elektron atom netralnya seperti ini langsung ditentukan. Kira-kira itu periode berapa berarti? Ayo. Periode berapa, Nak? 4. Periode 4. Oke. Golongan berapa dia? 8 apa? 8B. 8B. Oke. Nah, itu ya. Yes. Jadi nanti bagaimanapun keadaan ion itu, kalian harus kembalikan ke atom netral. Sekali lagi, ketika kalian melihat tabel periodik di sana tidak ada yang berbentuk ion. Jadi semuanya harus netral. Oke. Nilainya juga tidak ada. Nah, kulit terluarnya 4, ternyata berada pada blok D, dan jumlah elektron pada S dan D adalah 2 tambah 6, 8, berarti periode 4, golongan 8B. Nah, sekarang Bu Erna akan memberikan satu subbab yang sebenarnya ini tidak ada di kurikulum, tapi ini biasanya penting dan keluar gitu nak ya. Ada namanya konfigurasi elektron menurut teori Bohr. Nah, kita ingat kalau teori Bohr itu pertama ya, model atom Bohr itu elektron-elektron itu mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit elektron atau orbit atau tingkat energi, gitu ya. Jadi ada kulit pertama itu disebut sebagai kulit K, kulit kedua disebut sebagai kulit L, kulit ketiga M, kulit keempat N. Jadi ya biasanya sampai hanya kulit keempat saja yang dominan. Kemudian yang kedua, ingat tingkat energi paling rendah adalah kulit elektron yang terletak paling dalam kulit K. Makin keluar, makin besar nomor kulitnya dan makin tinggi tingkat energinya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, elektron-elektron mengisi lintasan atau tingkat energi menurut aturan persamaan 2N kuadrat. Maksudnya ini elektron maksimum yang bisa diisi. Kalau kulit K kan 1 ya, berarti N-nya berarti 2 kali 1 kuadrat, berarti 2 elektron. Gitu nak ya. Kemudian kalau L2 berarti 2 kali 2 pangkat 2, 4 kali 2 berarti yang diisi maksimal 8 elektron dan seterusnya. Nanti akan diberikan. Diingat kembali juga cara pengisian elektron-elektron pada kulit atom itu disebut dengan konfigurasi elektron. Ini hanya gambaran umum, Ibu ingatkan. Terus coba perhatikan seperti ini. Kulit elektron itu diberi simbol atau lambang. Untuk kulit pertama diberi simbol K, untuk kulit kedua diberi simbol L, kulit ketiga M, dan seterusnya. Jadi ya, tiap kulit elektron itu hanya dapat ditempati elektron maksimum 2N kuadrat. Dengan N adalah kulit atom. Gitu. Ini dipahami, logikanya dimasukkan. Kulit nomor 1, tadi Bu Erna bilang K, berarti jumlah elektronnya 2 kali 1 pangkat 2, berarti 2 elektron. Kulit 2 itu adalah 2 kali 2 pangkat 2, berarti 8 elektron maksimal ya. Kulit ketiga M itu adalah 2 kali 3 pangkat 2, berarti ada 18 elektron. Kulit keempat ada 32 elektron, kulit kelima dan seterusnya. Seperti ini ya. Tapi yang kalian pahami sampai kulit keempat saja. Jadi ada 2, 8, 18, 32 gitu ya. Makanya konfigurasi kalau menurut mekanika kuantum kita sering menyebutnya dengan konfigurasi SPDF gitu ya. Kalau di konfigurasi atom Bohr kita sering sebut seperti ini, konfigurasi 288 gitu, atau 218 gitu. Nah, sekarang contoh konfigurasi, coba perhatikan yang di sini, yang penjelasan kecil di sini ya. Tentukan konfigurasi elektron dari 8O
11 Na, dan 17 Cl. Gitu ya. Nah, 8O itu berarti kalian susun dulu. Bukan susun. 8O ini berarti langkah pertama bukan pakai 1S2, 2S2 gitu. Langkah pertama berarti kalian jabarkan, oh pada kulit pertama ada 2 elektron, gitu ya. Kulit K dulu ada 2 elektron, gitu. Karena maksimal kulit K adalah 2. Kemudian sisa berapa? Sisa 6. Berarti masuk kulit L. Kulit L maksimal diisi. Berarti konfigurasi menurut Bohr untuk 8O itu adalah 26. Gitu ya. Kemudian yang 11 Na sama, berarti kulit pertama diisi dulu maksimal 2 gitu ya. Jelas di bulan apa boleh masuk langsung ke kulit L? Tidak boleh masuk langsung. Karena apa? Kulit L maksimal 8. Berarti diisi 8 dulu. 9 kurangi 8, 1. Sisa 1 berarti masuk ke kulit ketiga, yaitu kulit M. Gitu ya. Kemudian 17Cl juga gitu. 17Cl kulit pertamanya berarti diisi berapa? Berapa nilai mobil? Kulit pertamanya diisi berapa? Siapa yang bisa? Paham maksudnya Bu Erna? Halo? Suaranya Bu Erna terdengar? Alhamdulillah. Halo? Ya Bu, dengar. Oke. Coba 17Cl. Kulit pertamanya isinya berapa? 2. 2. Oke, good. Sisa berapa? 15. Kalau sudah diisi 2 berarti sisa berapa? 15. Kalau begitu di kulit L 8. 8. Berarti masih sisa berapa? 7. 7. Berarti diisi ke kulit 3. Berarti konfigurasi elektronnya 17Cl adalah 287. Ya? Ya. Ini adalah konfigurasi paling mudah untuk Bu Erna. Ya. Nah, kenapa kemarin sudah Ibu terangkan bahwa konfigurasi ini memiliki kelemahan karena hanya bisa unsur A saja. Ingat, ada 8 golongan A. Ya, hanya unsur-unsur itu yang bisa dikonfigurasikan seperti ini. Oke. Ini ya, nah 11 Na, 17 Cl, 8O ini sudah. Kemudian kalau ini perhatikan yang 20 Ca. Ya. Kulit pertama diisi 2, berarti sisa 18. Ya. Kulit kedua maksimal diisi 8, berarti isi 8. Ya. Kemudian kan sisa 18 tadi sudah diisi 8, berarti sisa 10. Kulit M bisa diisi 18 gitu ya. Karena dia 10, berarti nggak boleh diisikan langsung, 10. Nah, ini dicoret 10. Tapi maksimum diisi yang kulit sebelumnya yaitu 8, berarti ini harus diisi 8. Kemudian N baru sisanya 10 dikurangi 8 ini tadi berarti masih sisa 2 gitu ya. Jadi bukan 2810 tapi 2882. Oke ya. Jadi ini jumlah elektron yang menempati kulit terluar tetap disebut sebagai elektron valensi. Jadi elektron valensi atom Na itu adalah 1 gitu ya. Kemudian elektron valensi atom Cl adalah 7 gitu. Kemudian elektron valensi atom O adalah 6 ya. Kemudian elektron valensi atom Ca adalah 2. Nah, nanti kalau kalian ini tuliskan dengan konfigurasi SPDF hasilnya akan sama elektron valensinya gitu ya. Ca ini elektron valensinya adalah 2. Kalau kalian tuliskan 2, 8, 10 berarti elektron valensinya 10. Tidak ada elektron valensi 10 untuk golongan utama. Gitu kan ya? Oke, kemudian poin kedua di sini. Pada atom Ca itu tidak membentuk konfigurasi 2810 sebab mulai kulit ketiga dan seterusnya jika sisa dari lebih dari 8 tetapi kurang dari 18 maka diisikan 8 saja dan elektron berikutnya akan menempati kulit N gitu ya. Oke. Kemudian ini 31 Ga ya. Kulit pertama diisi 2, kemudian sisanya diisi 8. Nah, karena sisanya masih ada lebih dari 18 maka diisi 18 gitu ya. Kemudian 21 kan sisanya 21 tadi ya.
berarti masih sisa 3, berarti diisi di kulit. Ada pertanyaan? Gitu nak ya. Kemudian 36 KS juga begitu, 28 masih sisa, berarti bisa diisikan 18, terus sisa 8 diisikan di sini. Gitu ya. Konfigurasi elektron menurut teori atom Bohr hanya digunakan untuk unsur-unsur golongan utama atau A dalam sistem periodik unsur. Jadi kalau kalian udah golongan utama itu biasanya nilainya itu yang paling mudah itu di bawah 20. Di bawah di bawah 21. Jadi 1 sampai 20 itu kalau kalian mau cepat dan mudah pakai konfigurasinya Bohr. Gitu ya. Oke. Sekarang kita ke contoh. Tuliskan konfigurasi elektron-elektron berikut berdasarkan teori atom Bohr dan tentukan pola elektron valensi. Adinda berapa? Konfigurasi elektron dari elektron valensi ini 19K. Coba siapa yang bisa? Dari 19K. Berapa? Ayo, kalau nggak bisa nanti butuh. Yuk, kalau nggak ada yang mau. Berapa? Oke, saya siapa? Dino berapa Dino? Nurul, suaranya agak keras nak di sini ibu di ruang guru. Oke. 19K. Bagaimana Nurul konfigurasi elektronnya? 2881. Oke, 2881. That's very good. Sekarang 33 AS siapa yang bisa? AS, ayo. Saya Bu Realasa. Siapa? Realasa. Oke, Realasa. Coba. Berapa nak? 18 5. Oke. 10 28. Oke, good. Sekarang yang 35 BR. Saya Bu Rizal. Rizal, oke. Nah, itu DWA sudah bisa soalnya. Berapa nak? Bagaimana? 2, 8, 18 sama 7. 18, Sama 7. berapa nak? 7, oke. 10, 28 tambah 7, 35. That's very good. Sekarang 18 AR. Siapa yang bisa? Siapa? Saya Bu. Siapa? Rizwan Bu. Rizwan. Rizwan. Oke, Iya. Rizwan. Oke nak, silahkan. 288 Bu. 288. Very good. Nabita berapa Nabita? Oke. Sekarang siapa yang bisa? Elektron valensinya. Oke, Nuru aja nih tadi yang menjawab. Elektron valensinya 19K tadi berarti berapa, Dok? 1. Very good. Realasa, elektron valensinya dari 33 AS berapa, Nak? Sudah. Halo? Pertanyaan sudah Realasa? semua ya. Oke, Rizal. Elektron valensinya dari 35 BR tadi yang kamu konfigurasikan berapa, Nak? Dan masih tetap tunggu untuk Tabita. Halo? Putri. Sudah, kerjakan. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan kalian Kok nggak bisa? semangat dan bahagia serta cerdas. Nggak bisa dengar suaranya Ibu ya? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum Halo? warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bu. Ya Bu. Oke. Ya Bu. Ya. Coba Realasa. Tadi kan mengkonfigurasikan. Yang kedua, konfigurasi elektron valensinya berapa itu? 5 Bu. 5. Oke, Rizal, elektron valensinya tadi berapa, Nak? 7. 7. Good. Kalau selesai Rizwan. langsung dikirim di foto, dikirim. Rizwan, elektron valensinya berapa, 8 Nak? Bu. 8. Very good. Ya, sama-sama. Bisa ya? Silakan Oke. saja. Ini. Bisa Nah, ini 2881 valensinya 1. 28815 elektron valensinya 5. 35 BR 28817 elektron valensinya adalah 7. 288 elektron valensinya 8. Gitu ya.
Oke, sekarang suatu atom X bukan sebenarnya, jadi nggak ada di atom X itu nggak ada di tabel periodik maksudnya Bu Erna gitu ya. Diketahui memiliki 3 elektron valensi. Jika atom X tersebut hanya memiliki 3 kulit atau tingkat energi, tentukan nomor atom X tersebut, gitu ya. Caranya langsung, berarti kalian ingat, oh ternyata atom X itu punya 3 kulit dan elektron valensinya ada 3, gitu ya. Berarti kalian tuliskan kulitnya dulu, kulit pertama K, kulit kedua L, kulit ketiga M. Kulit ketiga M, gitu nak ya. Nah, elektron valensinya ada di kulit yang terakhir sendiri. Kemudian maju ke kiri, berarti L diisi maksimal dari L adalah 8. Kemudian K diisi elektronnya, maksimal dari K adalah 2. Berarti nomor atomnya tentu 2 tambah 8 tambah 3 sama dengan 13. Gitu ya. Bisa dipahami yang nomor 2? Halo? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Good. Masih 15 menit. Nah, sekarang latihan soalnya. Tuliskan konfigurasi elektron atom-atom berikut berdasarkan teori atom Bohr. Kemudian tentukan elektron valensinya dan gambarkan pula lintasan elektronnya. Nanti aja kita kesini dulu. Nah, pada konfigurasi elektron Bohr, elektron valensi menunjukkan golongan utama dan jumlah kulit yang terisi elektron menunjukkan periode, gitu ya. Nah, misalnya 11 Na ada 281, gitu ya. Berarti ada kulit K, ada L, ada kulit M. K, L, M. Berisi K berisi 2 elektron. Lihat di sini ya, digambarkan ada 2 elektron. Kemudian L berisi 8 elektron, gitu ya. Kemudian ada M berisi 1 elektron. Nah, elektron valensinya ada di M, jumlahnya 1, gitu ya. Nah, kemudian kulit 1 K, kulit 2, kulit 3. Kulitnya ada 3, berarti letak unsur Na ada di golongan 1A periode 3. Sangat mudah, sama ya. Golongan itu ditentukan oleh elektron valensi, kemudian periode ditentukan oleh jumlah kulitnya. Kulitnya berapa? Ini berarti kulit K, L, M. Berarti kulit 1, 2, 3. Berarti ada periode 3. Gitu ya. Mudah sekali. Untuk unsur-unsur golongan A, Ibu sarankan memang penggunaan ini, karena ini sangat mudah. Tentukan letak unsur-unsur berikut dalam sistem periodik unsur menggunakan konfigurasi elektron menurut Bohr. Ada 12 Mg, ada 17 Cl, ada 31 Ga, gitu ya. Ingat, elektron valensi tetap menunjukkan golongan utama dan jumlah kulit yang terisi elektron menunjukkan periode, gitu ya. Berarti pertama ya dikonfigurasikan menurut Bohr dulu. 12 Mg yaitu 282, gitu ya. Kemudian elektron valensinya 2, kemudian kulitnya ada K, L, M, maka ada 3 kulit, maka golongan 2A periode 3. Kemudian konfigurasi 17 Cl ada 287, gitu ya. Kemudian ada 7 elektron valensi, kulitnya ada K, L, dan M. Nah, ada 3 kulit atom, berarti terletak pada golongan 7A karena elektron valensinya 7 periode 3. Terus konfigurasi 31 Ga ada 28, 18, 3. Gitu ya. Berarti 3 ini adalah elektron valensinya, kemudian kulitnya K, L, M, dan N. Berarti ada 4 kulit atom. Berarti kesimpulannya terletak pada golongan 3A periode 4. Gitu ya. Nah, maka akan kita tampilkan Mg tadi periode 3 golongan 2A, Mg letaknya di sana. Cl periode 3 golongan 7A, Cl ada di sana. Ga adalah periode 4 golongan 3A, berarti ada di sana. Gitu ya. Kemudian sekarang kebalikannya,
Mudah sekali kan menentukan periode dan golongan kalau menurut teori Bohr. Ingat, ini adalah untuk golongan A semuanya. Kemudian contoh soal dan pembahasan yang kedua. Suatu unsur Y dimisalkan terletak pada golongan 8A. 8A periode 4. Tentukan nomor atom unsur Y tersebut. Penyelesaiannya adalah pertama, kalian harus tentukan jumlah elektron valensi dari golongannya. Ya, karena golongan Y itu 8A, maka elektron valensinya 8. Langkah kedua, tentukan jumlah kulit atom dari periode, karena periode unsur Y itu 4, gitu nak ya. Maka jumlah kulit atomnya ada 4. Masukkan elektron secara berurutan dari elektron valensi terlebih dahulu. Ditulis dulu kulitnya, K kulit pertama, L kulit kedua, M kulit ketiga, N kulit keempat. Gitu ya. Kemudian elektron valensi masuk ke kulit terakhir, ada 8 elektron valensi. M diisi maksimal elektronnya, ada 18 kan kulit ketiga, gitu ya. Kemudian kulit kedua juga diisi maksimal elektronnya, ada 8. Kulit pertama diisi maksimal elektronnya ada 2. Nah, berarti ini adalah jumlah elektron seluruhnya. Kalau begitu, nomor atom unsur Y adalah 2 ditambah 8 ditambah 18 ditambah 8 sama dengan 36. Gitu ya. Kalau ini bentuknya nanti berupa ion, gitu ya, berarti kalian juga harus konfigurasikan dulu, kembalikan dulu jumlahnya elektronnya ketika dia dalam bentuk atom netral. Oke, ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Bisa dengar suaranya Ibu? Ini bising sekali di sini. Halo, ada pertanyaan? MIPA 9? Halo? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Sekarang berarti gantian Ibu yang bertanya. Selain Nurul, Realasa, Rizal, dan Rizwan, siapa yang bisa mengerjakan latihan soal ini? Oke, ini ditulis dulu pertanyaannya, langsung disingkat aja pertanyaannya. Masih ada waktu Ibu, ya, sekitar 15 menit. Nomor 1A, siapa yang mau 1A? Sebelum Ibu tunjuk. Kalau tidak ada yang mau nanti Ibu tunjuk. Rahmalia, Bu. Siapa nak? Rahmalia. Rahmalia, oke, sebentar. Rahmalia, oke. Rahmalia. Bagaimana konfigurasi elektronnya, Cahayu? 2, Bu. Oke, 22, good. Berapa elektron valensinya? 2, Bu. 2, oke, good. Sekarang yang 1B, siapa yang bisa? Siapa yang mau? Siapa? Yang Bilal. Bilal? Iya, Bu. Oke, Bilal, coba nak. Bagaimana konfigurasi elektronnya? 28, Bu. 28, oke, good. Berapa elektron valensinya? 8. 8, oke. Yang 3, siapa yang mau ketiga? Bu, Atahir. Atahir, oke. Atahir. Yang terdengar duluan suaranya Atahir. Coba, Atahir berapa? Bagaimana nak 2. konfigurasi elektronnya? 2, oke. 8. Oke, good. 18. 1. 8, 1. Sebentar. 2 tambah 8, 10. Tambah 18 adalah 28 ya. Berarti masih kurang berapa? Kalau udah kurang 9. Oke, 8, 1. Oke, elektron valensinya berapa nak? 1. 1. Very good.
sekarang tetap Rahmalia. Kalau begitu, dia berada pada golongan berapa, nak? BE berada pada golongan berapa? Golongan 2A. 2A, periode? Periode 2. 2, good. Bilal, 10 ME berada pada golongan berapa, nak? 8A, Bu. 8A, periode berapa? Periode 2. Periode 2, very good. At-Tahir, Golongan 37 1A. RB pada golongan berapa, nak? 1A, periode berapa? Periode 5. Periode 5. Oke, nomor 2, siapa yang bisa Ibu kasih poin plus? Cepet-cepetan. Saya, Bu. Siapa saya, yuk? Hah? Siapa, Dok? Siska. Oke, good. Siska. Gimana, nak? Oke. Suatu atom Y bukan sebenarnya, sebentar, diketahui memiliki 7 elektron valensi. Jika atom Y tersebut hanya memiliki 4 kulit atau tingkat energi, tentukan nomor atom Y. Berapa nomor atomnya? 32. 32. Oke, ada jawaban lain? 35, Bu. 35. Siapa yang bisa memperbaiki kecuali Nurul, Realasa, Rizal, Rizwan, Rahmalia, Bilal, Atahir, Siska? Siapa? Cepetan. Halo? Iya, Bu, 35. Siapa, nak? Siska? Berapa, Siska? Diperbaiki, Siska? Berapa ternyata? 35. 35, 7, 18, kan gitu. Jarak ke kiri dulu. 7, 18, diisi 8 gitu ya. Kemudian 2. Berarti konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 7. 2 tambah 18, 28 tambah 7 lah 35 toh. Ya. Oke, good, Siska. Lagi ada pertanyaan, kalau begitu ini cepet-cepetan juga, berapa periodenya dan jelek wifi-nya, berapa periodenya dan berapa golongannya? Golongan berapa? Yo, siapa yang bisa? Tetap yang nomor 2. Kecuali yang sudah menjawab. Tapi kalau RNA polimerase berarti ujung dengan ujung. Ujung awalnya dibuka dulu. Oke, kalau begitu Ibu tunjuk saja. Ujung belakang. Adityo, mana Adityo? Ada Adityo? Ya, Bu. Ya, berarti dari konfigurasinya yang nomor 2 itu tadi, yang dijawab oleh Siska, 2, 8, 18, 7, berarti dia termasuk dalam periode berapa? 8. Periode ditentukan oleh apa, nak? 2, 8, 18, 7. Ini 2, 8, 18, 7. Berarti ada berapa kulit? Ada berapa kulit, Adityo? Kulit elektronnya ada kulit K, diisi 2 elektron. Kulit L, kulit M, kulit N. Berarti ada berapa? 4. Flek? 4 kulit. Di sini sudah ada ini. Nah, berarti periodenya periode 4. Kalau begitu golongannya. Golongan berapa? Coba Jingga. Jingga ada Jingga? Iya, Bu. Ya, Jingga, periode tadi kan periode 4. Kalau nomor 2 itu berarti terletak pada golongan berapa, nak? Golongan 7. 7 apa? 7A. 7A. Golongan 7A. Kenapa golongan 7A? Apa yang menunjukkan golongan? Karena. Menunjukkan golongan?
Elektron Valensi. Oke. Good. Sekarang lagi. Kelihatan ya ini share screen-nya Bu Erna. Oke, siapa yang bisa jawab pertanyaan yang pertama? Cepet-cepetan, ayo. Bisa menambah poin untuk UTS. Konfigurasi elektron unsur X dengan nomor atom 29. Ya, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Unsur X dalam sistem periodik terletak pada Ayo, siapa yang bisa? Yang abu. Siapa ini? Realasa. Realasa lagi. Selain realasa ada? Ayo. Saya Bu, Bintang. Bintang, oke, Bintang Nak. Coba Nak. Jawabannya apa? Yang E, Bu. Yang E. Oke, E. Periode 4, golongan 8B, periode 4. Periode 4. Oke, periode 4-nya saja dulu. Kenapa Bintang memilih periode 4? Karena kulit terluarnya 4. Oke, very good. Kenapa 8B? Berapa itu elektronnya, Nak? Dia pada blok D. Kalau blok D adalah elektron S ditambah elektron D pada subkulit D-nya. Berapa itu berarti? 1 ditambah 10, ada 11. Siapa yang bisa menyempurnakan? Ada jawaban lain selain Bintang? Yang B, Bu. Siapa ini? Realasa, Bu. Realasa. Selain realasa. Bintang sudah benar menjawabnya yang periodenya. Good. Tapi golongannya salah. Yang D, Bu. Siapa ini? D. Iska Wulandari. Jessica. Iska. Oke. Yang D, delta. Iya. Iya. Kenapa 7A? Mana yang menunjukkan bahwa itu 7A? Karena elektron valensinya 2, 2, terus 6, 2, 6, 1, 10. No, tidak boleh. Nah, ini elektron valensinya menggunakan SPDF. Itu elektron valensinya sudah diberikan itu di sana. Ya. Di bawah nilai 2, di atas 21 itu kamu terlalu beresiko untuk menggunakan SPD, untuk menggunakan yang 288. Ini nomor atomnya sudah 29 gitu loh. Ya. Ibu sarankan kalau di bawah 21 nomor atomnya kamu pakai itu nggak apa-apa gitu. Kecuali kalau kamu hafal nomor atom golongan utama. Ini sudah diberikan, lebih mudah. Konfigurasi elektronnya sudah diberikan itu, Nak. Tinggal kamu menganalisis saja. Siapa yang bisa? Selain Iska. Saya, Bu. Siapa? Saya itu siapa? Siapa, Nak? Bilal, Bu. Bilal, selain Bilal. Bilal sudah menjawab. Ayo yang lainnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 siswa masih yang mau aktif. Yang lainnya, coba diingat-ingat. Sudah benar tadi kata Bintang, periodenya adalah periode 4. Dia berada pada blok D. Berarti, ini tak tunjuk berarti. Lutfi, ada Lutfi. Lutfi? Halo?
Nabila ada? Nabila Agustin. Halo? Tidak ada? Ada, Bu. Nayara. Nabila Agustin. Lihat, Nak. Coba dianalisis. Kalau kamu masih bingung, berarti belum memahami dengan baik. Ada 4S1, ada 3D10. Ini adalah golongan B pasti. 1 tambah 10. 11. Berarti golongan berapa? Kemarin. Kalau D-nya penuh, S-nya diisi 1 elektron, berarti golongan. Dilihat lagi. Bisa? Bisa? Ayo. Berapa? Nabila? Oke, Realasa bantu coba, Nak. Yes, gak apa-apa, wes Realasa. Atau Bilal tadi. Iya, Bu. Golongan berapa? 1B. 1B. Ya, golongan 1B ini loh, Nak. 4S1, 3D10, 1 tambah 10, 11. Ya, kemarin kan sudah Ibu berikan. Diingat lagi tabel ini. Nah, tabel ini. Tabel ini, kalau perlu ini di print, ditempel di ruang belajarnya. Nah, 2 tabel itu. Ini tabel. Nah, golongan B itu kelihatan. Golongan B ini polanya hampir sama. Nah, menunjukkan 2 tambah 1, 3B, 4B, 5B, 7B, kecuali yang 8 ini, 2 tambah 6, 8, 2 tambah 7, 9, 2 tambah 8, 10, itu masuk tetap golongan 8B. Gitu ya. Tapi kalau golongan 1B dan 2B, berbeda polanya. D-nya penuh, gitu ya, Nak ya. 1 tambah 10, 11, ternyata golongan B. 10, 12, ternyata golongan 2B. Nah, dipahami. Kurang 5 menit, Ibu berikan bonus yang terbaik untuk soal berikutnya. Siapa yang bisa menjawab ini? P ada di sini. P ada di sini. Itu berarti golongan berapa? Periode berapa? Saya Bu Raditya. Apa yang? Oke, Raditya. Siap. Jawabannya Ada- yang mana, Nak? Ada di periode 4 golongan 6B. Periode 4, oke, very good, golongan 6B. Periode 4, golongan 6B, berarti jawabannya yang B? Iya. Iya, benar. 4S1, 3D5. Oke, berarti nomor atomnya 24. Oke, good. Ini mengingatkan Bu Erna di sini. Oke. Ini, Nak. Nah, tadi periode 4 golongan 6. 6B atau 6A tadi? 6B, Bu. 6B. Oke, 6B. Ini, Nak, ya. Periode 4 golongan 6B itu di sini, ya. Ibu beri tanda warna merah, ya. Kemarin kan kita sudah bilang bahwa NS2 N-1D4. Berarti kan ini S2 D4. Nah, diingat halaman LKS halaman 28 tentang D penuh dan D setengah penuh. D4 sama D9 itu kan nggak boleh, ya. Ini harus D5. Ini adalah S1. Gitu ya. Nah, ini. Kita kan kemarin sudah belajar tentang bagaimana aturan penuh dan setengah penuh. Jadi untuk golongan 6B ini ada sedikit berbeda. Dia NS1, N-1D5. Bu, kalau saya mau jawab NS2, N-1D4 boleh? Boleh. Tapi kalau nilai maksimal 100 berarti Ibu kasih 95. Gitu, ya. Yang benar adalah NS1, N-1D5.
Oke, belum Ibu akhiri. Ya, kenapa ini ada yang chat? Oke, sebelum Ibu akhiri ada pertanyaan. Malam hari ini kalian belajar untuk persiapan UTS besok ada 25 soal dalam waktu 50 menit. Ada teori. Nah, ada teori. Ibu juga menerapkan teori. Tujuannya supaya apa? Ini pilihan ganda semuanya. Menggunakan Quick Edu, makanya dicek Quick Edu-nya bisa atau tidak. Segera lapor kalau tidak bisa. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum Ibu akhiri? Tidak ada? Halo? Tak ada, Bu. Tidak ada? Oke. Sekali lagi materi dari Bu Erna silakan bisa di-print atau lebih enaknya dicatat gitu ya. Tapi kalau biasanya anak laki-laki jarang telaten jadi di-print. Nanti di akhir semester kalian jilid jadi satu, itu akan jadi pedoman kalian untuk kedepannya. Ya. Tentang belajar ini. Oke. Terima kasih MIPA 9. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Bu.